guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini JM27 akan membahas film yang mengisahkan tentang dua orang sahabat sejati yang juga atlet renang bernama Tan dan Pet. Tan memiliki seorang pacar yang sangat cantik. Ia bernama Ais. Hampir setiap hari mereka bertiga selalu bersama. Namun secara diam-diam Pet dan Ais mulai berselingkuh. Setelah menjalani hubungan terlarang, Ais yang mengetahui kalau Pet aslinya seorang fuckboy memutuskan untuk bundir. Bundir yang dilakukan Ais menyimpan banyak misteri dan Tan mulai merasa curiga akan hal itu. Sejak itu juga arwah gentayangan Ais mulai meneror Pet. Dan selamat datang di channel JM27. Diperlihatkan dua orang remaja good looking bersahabat yaitu Pet dan Tan. Mereka adalah atlet perenang profesional tingkat SMA yang akan menghadapi kompetisi kejuaraan. Saat itu Pet lebih unggul ketika bertahan di dalam air. Ketika sedang asik, datanglah kekasih Tan yaitu Ais. Di sini Tan memperkenalkan Pet dan Ais karena mereka baru saja bertemu. Tanpa bacot, Ais yang memiliki sifat birahi meminta untuk diajarkan berenang oleh mereka. Ais pun mulai menaiki tangga untuk meloncat dari ketinggian. Melihat itu, Tan dan Pet khawatir karena Ais sebelumnya belum pandai berenang. Setelah Ais membuka pakaiannya dan akan melompat, yang terjadi naas sekali. Ais malah melompat dari ketinggian yang membuatnya terpaksa kembali ke alam barja. 3 bulan kemudian, Pet memenangi kompetisi renang di sebuah kejuaraan. Di sini terlihat kalau Pet senang sekali gonta-ganti pasangan. Pet adalah tipe cowok yang memanfaatkan ketenarannya untuk memperdayai para wanita. Setelah memenangi kompetisi renang, Pet langsung mendapat hadiah berupa jigong yang langsung ditransfer oleh sang kekasih bernama Min. Tak tahan dengan jigong Min, Pet langsung mempompong Min secara brutal. Sungguh-sungguh birahi. วันนี้เด็กจริงๆเลย Singkat cerita, Pet sedang asik membalas komentar-komentar para chaos di akun Facebooknya. Pet yang tiba-tiba teringat kepada Ais, membuka kembali historis chatnya dengan Ais, yang akan melihat salah satu chat berisi foto yang dikirimkan Ais waktu dulu. Tak lama kemudian, Min mendatangi kamar Pet. Lagi-lagi Min yang sudah birahikan kucing Mimin kembali mencoba menggoda Pet yang sedang memikirkan Ais. Di saat Pet pergi ke kamar mandi, Min yang kepo bagaikan editor mencoba membuka Facebook Pet. Dengan secepat kilat, Pet langsung menutup laptopnya dan tidak senang dengan apa yang dilakukan Min. Hal itu membuat Min bad mood dan pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun poek. Pet yang sedang bermimpi indah mulai mengalami hal-hal aneh, yang mana laptop Pet menyala dengan sendirinya dan membuka video yang dikirimkan Ais. Di video ini terlihat Pet mulai menyukai kekasih sahabatnya sendiri. เราชอบไอนะ Keesokan harinya, Pet melihat bestinya yaitu Tan sedang menyendiri di kolam renang. Tan masih terlihat galau dengan kematian Ais karena bundir. Sebagai besti yang baik, Pet mulai menenangkan Tan dan mengatakan bahwa sudahlah besti, masih banyak kok kewes-kewes yang lebih glowing. Mendengar itu, Tan menjelaskan kalau Ais bundir dalam keadaan hamil dan menurutnya keadaan itulah yang membuat Ais bundir. Maka dari itu, Tan ingin membalaskan dendam pada pria Mokondo yang membuat sang pujaan hati berakhir bundir. Scene diperlihatkan sebelum Ais tewas. Pet sering bertemu dengan Ais. Suatu hari di hari ulang tahun Ais, Tan menitipkan hadiah untuk Ais kepada Pet karena waktu itu hubungan mereka sedang tidak baik. Tidak lupa Pet pun memberikan hadiah sebuah gelang dan mulai menawarkan jika dia bersedia mengajarkan Ais untuk berenang karena Tan tidak pernah sempat untuk mengajarkan Ais berenang. Mendengar itu membuat Ais sangat bahagia dan mau. Malam pun kembali poek. Saat itu, Pet sedang mengajarkan Ais berenang tanpa sepengetahuan Tan. Saat sedang nyantui di kolam, Pet tak sengaja melihat tato di kaki Ais yang bermakna cinta. Mereka mulai berbincang dan semakin dekat. Pet pun langsung melancarkan aksinya dengan modus mengajari Ais berenang. Ais yang imannya masih strong menolak dan lolos dari jebakan Pet. Kembali ke masa sekarang. Suatu hari, Pet mengetahui kalau Tan ingin mengambil HP Ais di rumahnya. Takut Tan menemukan bukti-bukti perselingkuhannya dengan Ais, Pet langsung menyusul Tan ke sana. Pet kemudian masuk ke kamar Ais yang kebetulan rumah Ais sedang kosong karena orang-orang rumah sedang berada di pemakaman Ais. Saat di kamar Ais, tiba-tiba seseorang datang dan masuk ke kamar Ais. Takut keberadaannya diketahui, Pet langsung bersembunyi di kolong tempat tidur. Ketika langkah kaki mulai berjalan di hadapan Pet, ia melihat kalau tato yang sama di kaki tersebut. Lalu, yang terjadi
Keesokan harinya, Pet yang takut Min hamil mengantarnya untuk mengecek kehamilan. Untung saja hasil dari tes itu negatif. Pada saat itu Pet kembali teringat dengan Ais dan tanpa alasan Pet meninggalkan Min. Tak lama kemudian Pet bertemu dengan Tan. Mereka terlihat canggung setelah kematian Ais. Pada waktu Pet ke kamar Ais, ternyata Tan sudah lebih dulu mengambil HP milik Ais untuk mencari tahu siapa orang yang menghamili Ais. Scene kembali dilihatkan saat Ais masih hidup. Ais menemui Pat di kolam renang. Ais mulai menceritakan kalau dia sudah memutuskan hubungannya dengan Tan karena lebih memilih Pet. Saat itulah mereka berdua sama-sama bira dan mulai menciptakan dedek gemoy. Suatu malam Pet didatangi arwah Ais dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Saat sedang tidur, Pet dipompong hingga tak berdaya.ฝากลูกด้วยนะเพิร์ล Hal itu membuat Pet kaget dan terbangun karena merasakan ada yang aneh pada perutnya. Keesokan harinya ketika akan pergi ke sekolah, terlihat perut si speknya berubah bagaikan bapak-bapak anak 5. Kembali flashback waktu itu. Ace memberitahukan kepada Pet kalau dirinya sedang hamil. Ace berniat untuk aborsi karena dia tidak mau viral di TikTok dan dikeluarkan dari sekolah. Ketika akan melakukan aborsi, Ais yang takut Pet-nya kesakitan tidak sanggup dan berlari keluar. Suatu hari Pet bertemu Min di kolam renang dengan kondisi perut yang makin membesar. Pet kembali dihantui oleh sosok Ais yang selalu mengikutinya. Ketika sedang sendirian, tiba-tiba yang datang tepat waktu mulai mencurigai kalau Pet ada hubungannya dengan misteri kematian Ais. Beberapa hari kemudian, Pet melihat Min semakin dekat dengan Tan. Pet yang takut Min membongkar rahasianya karena Min tahu tentang video yang kita lihat di awal scene tadi. Ketika Min sendirian, Pet pergi mendekatinya. Min yang memiliki sifat bicis tanpa bacot pun mau-mau. Sepulangnya di rumah, Pet tiba-tiba bertingkah aneh. Pet mulai memakan telur dengan cara menelannya mentah-mentah. Pet secara tidak sadar telah menghabiskan semua telur yang ada di kulkas. Merasa ada yang janggal di dalam perutnya, Pet secara diam-diam pergi ke klinik ibu hamil kemudian memeriksa perutnya. Dan benar saja, di dalam perutnya ada sosok bayi mengerikan. Setibanya di rumah, Pet mulai merasa tersiksa dan mulai mencoba merobek perutnya. Namun Pet yang memiliki nyali bagaikan kerupuk ciut karena melihat kater miliknya yang sudah berkarat. Mau perutnya tetanus, Pet pun tidak jadi merobek perutnya. Pet, oh Pet. Keesokan harinya, Pet bertemu dengan Tan di sebuah warnet dan Tan menanyakan kira-kira apa password Facebook Ais. Mendengar itu, Pet pun kaget dan mengatakan kalau dia tidak tahu, kemudian pergi dari sana. Hal tadi membuat Pet kepikiran dan kembali diam-diam masuk ke kamar Ais untuk membuka Facebook Ais menggunakan laptop Ais. Ketika berhasil masuk ke kamar Ais, tiba-tiba setelah berhasil dihantui sosok Ais, Pet akhirnya menemukan laptop Ais. Di sisi lain, Tan berhasil mengetahui password dari gelang pemberian Pet untuk Ais. Tan pun berhasil membuka akun Facebook milik Ais. Di sini akhirnya Tan melihat history chat Ais dengan Pet. Ketika Tan akan membuka video yang dikirimkan Ais untuk Pet, Pet yang juga sudah berhasil masuk ke akun Facebook Ais sempat menghapus semua history chat mereka. Kembali diceritakan Ais dan Pet waktu itu sedang berada di pantai bersama teman-temannya. Di sini Ais yang tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang berniat menggunakan pil untuk menggugurkan kandungannya di villa yang sekarang mereka menginap. Tak lama kemudian Ais keluar dengan kondisi kesakitan dan berlumuran darah. ให้ใช้กับท้องที่อายุไม่เกิน9 สัปดาห์ Akhirnya Ais berhasil menggugurkan kandungannya. Ingin diketahui teman-temannya, Pet segera membungkus bibit tersebut dengan jaket miliknya. Kembali ke masa sekarang, pada suatu hari perlombaan pun dimulai.
Pet menjadi peserta pertama yang akan mengikuti perlombaan. Namun di saat akan masuk ke air, Pet tidak mau membuka jaketnya. Dikarenakan ia takut banyak orang yang akan melihat perutnya yang mulai membesar. Semakin dipaksa, Pet yang tidak mau segera pergi dari sana dan OTW ke tempat yang dia pernah menguburkan bibitnya di sebuah hutan. Setelah Pet membongkar kuburannya, ia tidak menemukan apa-apa di sana. Hal ini membuat Pet merasa bersalah dan sangat-sangat menyesal dengan apa yang telah ia buat. Pet pun kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Pet merasa perutnya semakin hari semakin besar. Takut nanti orang sekitar menyadari akan hal itu, Pet pun menusuk perutnya dengan pisau. Untung saja orang tua Pet melarikan Pet ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Pet terkena virus hepatitis karena Pet terlalu sering melakukan hubungan seksual dengan semua wanita. Jadi guys, selama ini yang dirasakan oleh Pet hanyalah halusinasi dikarenakan perasaan bersalahnya kepada Ais. Pet yang memberontak akhirnya dibius oleh dokter dan tak sadarkan diri. แม่ต้องช่วยเพิร์ดนะแต่เพิร์ดเห็นจริงนะแม่มันเป็น บอกว่ามีแต่น้ำที่อยู่ในท้องนี่ คุณอ้อมไม่ต้องไปแต่เวชช่วยตรวจดูอีกทีหนึ่ง Malam pun poek, Pet yang kembali sadar didatangi Tan. Di sini Tan membawa Pet ke kolam berenang dan berniat menghabisi Pet. Scene kembali diperlihatkan sebelum Ais tewas. Waktu itu Ais menemui Pet untuk mengakhiri hubungan mereka dan akan balikan dengan Tan. Tak ingin hal itu terjadi, Pet malah adu bacot dengan Ais dan ingin mempompong Ais. Lalu, yang terjadi... ไอจะกลับไปหาแทน ไงเพิร์ดก็ไม่ยอมให้ไอซ์กลับไปหาแทน ไม่ Naas sekali. Jadi selama ini Ais tidak bundir, melainkan dia tewas karena Pet tidak sengaja mendorongnya hingga mencelakainya. Pet yang takut dirinya dinyatakan sebagai tersangka atas kematian Ais, akhirnya menghilangkan jejak itu dengan cara merekayasa seolah-olah Ais melakukan bundir. ขอโทษโอ้แล้วกูจะปล่อยมึงไปวะ Kembali ke Tan, yang sedang melakukan rencananya untuk mengirimkan Pet laki-laki fuckboy Mokondo ke alam barja. Ketika akan menenggelamkan Pet, Pet berhasil lolos dari ikatan Ten dan langsung loncat ke dalam air. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Naas sekali. Tan pun terpaksa menyusul ayam bebeknya ke alam barja. Hal ini dikarenakan Pet lebih unggul kalau bertahan di dalam air. Di sini lagi-lagi Pet melakukan rekayasa seakan-akan Ten bundir, teman laknat. Keesokan harinya jenazah Ten ditemukan dan dikabarkan melakukan bundir karena depresi atas kematian kekasihnya. Tanpa ada yang curiga dengan Pet laki-laki jahanam. Heran, kolam renang seelit itu masa tidak ada CCTV? Apakah rusak atau disembunyikan pihak Ladusing? Entahlah. Film pun tamat. Di akhir film setelah 6 bulan kemudian, Pet menjalani hari-harinya sebagai seorang atlet berenang yang berprestasi namun dengan perasaan bersalah yang terus-menerus menghantuinya. Sekian dari film The Swimmers. Menurut JM27, film ini menarik untuk ditonton. Kita tidak berfokus dengan adegan-adegan horornya, melainkan kita akan diberi perhatian lebih pada kisah cinta segitiga bermuda. Wow. Dan tidak bisa dibayangkan kalau kita semua memiliki bestie yang kelakuannya menyerupai Pet Bira. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Olote!